Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kisah 3 nabi sebelumnya oleh Ibu Sri dan juga Ibu Nisa. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang seorang nabi, yaitu Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel di Palestina pada tahun kedua Masehi. Pada saat itu kaum Bani Israel di Palestina mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki perangai yang tidak baik. Oleh karenanya Allah mengutus Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang sangat sabar sekali. Di usianya yang sudah senja 90 tahun beliau belum memiliki keturunan. Hal tersebut membuat beliau sangat bersedih hati. Kemudian beliau mengangkat seorang anak. Nabi Zakaria merupakan hamba Allah yang memiliki 2 kemuliaan. Yang pertama, ia selalu taat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, ia selalu menyegerakan untuk berbuat baik kepada sesama umat. Namun Nabi Zakaria alaihissalam subhanallah mendapatkan suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di usianya yang sudah senja ia belum juga diberikan keturunan. Pada suatu ketika, Masya Allah, atas izin Allah, mertuanya yang sudah sangat uzur malah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Maryam. Maryam dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sudah sangat tua sehingga tidak mungkin untuk mengasuhnya. Kemudian pihak keluarga berunding untuk menentukan siapa yang akan mengasuh Maryam. Pada saat itu kemudian mereka membuat suatu pemufakatan. Apabila barang siapa yang penanya mengapung di air, maka dialah yang akan mengasuh Maryam. Nah, subhanallah, ternyata pena Nabi Zakaria alaihissalam pada saat itu mengapung di air, sehingga beliaulah kemudian yang akan mengasuh, merawat, dan membesarkan Maryam. Pada saat itu Nabi Zakaria sendiri meskipun sudah memiliki Maryam sebagai anak angkatnya, tapi ia masih bersedih karena ia belum juga memiliki keturunan yang akan meneruskan tampuk kepemimpinan pada Bani selanjutnya, sehingga ia khawatir kaumnya akan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk mereka sebelumnya. Untuk itulah Nabi Zakaria selalu berdoa dan berdoa tanpa putus asa. Pada sebuah riwayat diceritakan bahwasanya Nabi Zakaria sudah berusia 99 tahun dan juga belum memiliki keturunan, sehingga ia berdoa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam usia tersebut mustahil bagi seseorang untuk memiliki keturunan pada zaman kita sekarang. Tapi Masya Allah, atas kehendak Allah, Nabi Zakaria alaihissalam mendapatkan wahyu bahwasanya ia akan diberikan keturunan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Yahya. Yahya ini nantinya kemudian akan menjadi nabi juga sebagai penerus ayahnya Zakaria alaihissalam. Benar, ketika kemudian istri Nabi Zakaria hamil di usia yang sudah sangat senja, maka betapa bahagianya Nabi Zakaria alaihissalam ketika di usianya sudah tidak muda lagi, ia dan istrinya alhamdulillah memiliki keturunan atas izin Allah, Masya Allah. Kemudian setelah lahir, keturunan Nabi Zakaria alaihissalam diberi nama dengan nama Yahya, yang dalam kisah selanjutnya Yahya pun akan menjadi penerus Zakaria alaihissalam, yaitu menjadi seorang nabi. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil hikmah dari kisah Nabi Zakaria tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya Nabi Zakaria subhanallah
ia tidak pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa, berdoa dan berdoa. Karena ia memiliki keyakinan, memiliki keimanan bahwasanya doanya insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa umatnya asalkan ia bersungguh-sungguh. Kemudian hikmah yang kedua adalah bila kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pandai-pandai bersyukur. Dengan syukur itu, Allah akan tambah lagi nikmatnya, tambah lagi dan tambah lagi. Untuk itulah, maka kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kemudian, hikmah selanjutnya adalah hamba yang soleh, taat kepada Allah dan mencintai Allah. Pastilah Allah juga akan mencintai hambanya tersebut dan memberinya banyak sekali kenikmatan. Kemudian yang terakhir adalah rawatlah, jagalah apa yang sudah Allah berikan kepada kita dan jangan sampai kamu sia-siakan. Itulah seperti hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.